Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Pada malam ini kita akan menanjak menanjak ke Gunung Hauk. Oke, untuk masalah etika ya tidak perlu dipertanyakan karena semuanya sudah dewasa ya. Oke, jadi kita sanda-sanda aja, tidak perlu formal ya. Bercanda sewajarnya sesama teman. Yang penting kita jangan menghinakan tempat ini karena kita di sini bertamu, Bang. Bertamu ya. Kita di sini kita bertamu bukan hanya kepada alam, tapi kita bertamu terhadap warga lokal di sini, Bang. Siap. Ya. Oke, ada pertanyaan? Aman. Oke, dan di sana sudah ada Gunung Hauk menunggu kita. Dia dengan megah menunggu bukan untuk kita taklukkan, tapi dia menanti apakah kita akan menjadi pejalan yang tahu diri, Bang. Oke. Karena sekarang ya, mohon maaf, banyak pejalan yang tidak tahu diri. Kuar-kuar dia mengatakan petantang petenteng menikmati alam, tapi dia tidak cinta dengan alam. Contohnya sampah di mana-mana, Bang. Ya. Oke, sebelum kita menanjak nih, kita berdoa dulu. Karena manusia yang tidak pernah berdoa itu adalah manusia yang sombong. Ya. Sedangkan kesombongan itu adalah selendang setan, Bang. Ya. Karena ini serius ini. Kalau saya ceramah itu nanti ya, hari Jumat nanti kalian bisa datang ke masjid yang paling jauh dari desa kalian. Kalau penasaran bagaimana Om Gun ceramah, jadi untuk kali ini kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Serbunya kayaknya. Iya. Isok kah? Masih belum pos satu nih ya. Masih belum. Luar biasa nih, kita sudah disambut dengan tanjakan yang wow. Landai. Ya. Pikir pos berapa, Bang? Bang pikir. Satu aja. Pos satu ya, tapi masih kayaknya ya. Kayaknya tapi ada kelihatan landainya lagi. Oke, jadi ini saya masih bertanya-tanya nih, bagaimana langkah kalian bisa seringan itu? Apakah tas kalian yang ringan atau memang pengalaman yang berbicara kan? Oke, jadi untuk menjawab rasa penasaran saya, kita timbang dulu nih tasnya nih. Kalau memang beratnya kurang lebih berarti pengalaman tidak berbohong, ya kan? Stamina bisa juga. Iya. Oke, Bang Nopel. Champion yang paling bagus nih suara nih, silakan timbang dulu. Ini warna yang kuning dulu ya, kita timbang ya. Dari warna kuning ini dulu ya. Berapa, Bang? 16 ya. Iya, 16 kilo ya. Luar biasa nih. Punya Bang Coketnya ya. Tasnya. Masih bawa toko ya. Ini lanjut nih. Punya Bang Fikri nih. Nah. Fikri ini ya. Warna apa ini? Warna apa? Tebak. Pink. Tebak ya. Ada yang pink, ada yang kuning ya. Silakan penonton. Nanti tulis di kolom komentar tasnya Bang Fikri warna apa. Dari 0 ya, Bang ya. Dari 0 ya. Ringan nih. Berapa tuh? Aku udah melihat 8,9 kilo ya, kita buatkan 9 kilo. Kita lanjut nih. Awas Bang. Nanti meledak, Bang. Nanti meledak. Ini sekarang yang warna hijau nih ya. 16an juga nih nah. Kayaknya. Itu kita akan netralkan dulu nih masih. Kita mulai dari 0 dulu ya. 0. Ya, oke. Bang. Langsung. Bang. Nah. 14 kilo ya. 14 kilo luar biasa nih. Kita lanjut ke berikutnya, Bang. Oke, kita pindah posisi dulu. Sangat sepi ya malam ini ya. Beda seperti malam-malam sebelumnya kalau di kota. Entah kenapa nih malam ini sepi ya. Ini 11-12 nih kayaknya. Nol lah. Kita pastikan dari 0 ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Berapa, Bang? Berapa, Dek? 14 kilo ya. Ya. Bila lebihnya 800 900 jadi 14.
Karena ini dibasahi air keringat kan jadi makin barat. Tapi Bang, kalau menurut saya tas itu semakin besar semakin ringan Bang. Apakah itu? Nah, saya mengambil filosofi gelembung. Ya, balon itu semakin besar dia semakin ringan. Tapi bukan secara harafiah. Mindsetnya yang kita ubah Bang. Mindsetnya. Nah, itu. Ya. Munisinya batu apa ya? Nah, kita pun kalau kita tekun Bang, menabung 2.000 sehari, kalau kita tekun bisa sampai 2 M. Itu cuma masalah mindset. Masalah mindset. Sama seperti berat Bang. Sebelas setengah kilon ya, luar biasa nih. Ini tasnya koki kita nih. Pun madi sekalinya. Itu nang diukur sedikit. Mau tegol lagi situ masih beruang lah. Oke. Bongkar apa nah? Orangnya lagi. Kamu jalannya sekaya apa nyaman hilah. Yang ruang bawah nih apa yang Kadang menyepina angkut pina belanya rat batik melayang-layang perlu dikurangi itu. Aman aja jarak untuk saat ini aman aja berarti. tahu yang di atas. Lagi ya, habisnya. Sementara itu dulu. Bahaya ya. Enggak bro. Oke, jadi kita rehat dulu sejenak nih, melepas penat, beban kita. Aura-aura negatif. Ya betul sekali Bang. Beban kita singkirkan sebentar, sejenak dulu, baru kemudian kita lanjut Bang. Sebenarnya ringan aja kita bebannya, seperti botol ini nah ringan aja. Tapi kalau botol ini, ku tahan kayak nah 2 tahun, berat juga kan? Ini. Makanya Dia kan ada beban kain ini. kain aja nah 2 tahunan. Walaupun kada diisi. Tapi secara fisika ini sudah dalam bentuk beban Bang. Dia benda yang memiliki massa pasti ada daya bebannya. Iya. Karena teori-teori banyak di atas kan. Oh banyak. Banyak kita teori cara berkembang biak. Banyak. Kontrol-kontrolan. Banyak yang ditanyakan mengenai ini. Silakan cara-cara berkembang biakan atau bagaimana cara kita ibaratnya menyebut kontol tanpa berkonotasi negatif atau berkonotasi vulgar, karena kebanyakan kontol-kontolan ini atau mimik-mimikan itu biasanya disandingkan dengan kata-kata vulgar. Contoh kayak cole kan, cole, ngocok itu biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang vulgar. Tapi kalau aku justru cara aku mendekatkan diri dengan alam, coli. Apa kepanjangan coli? Kada berduit. Rasaku ada di judul coli. Nah, aku kada berduit, coli. Senang habis panen di kampung, coli. Kelaparan, coli. Seperti bentuk ekspresi ya. Iya betul sekali. Karena setiap orang beda-beda. Kebetulan aku memang cara-caraku seperti itu. Jadi jangan hanya coli ini sebagai rangka untuk kita memuaskan hasrat musuh kita. Nah, kalau aku sudah tahapnya itu beda levelnya. Jadinya kalau kalian BTW kopi dulu nah. Oh silakan Bang. Minum dulu Bang. Kebetulan ini kita pada malam ini ya. Perjalanan kita kali ini tidak disponsori oleh Good Day. Jadi kita ini kita berada di Batu King Kong. Tapi ada yang menyebutnya mirip anjing, ada yang menyebutnya mirip King Kong. Jadi kalau yang menyebut mirip King Kong itu ada beberapa karakter yang sudah aku analisa. Jadi bagi mereka itu terlihat seperti King Kong. Itu berdasarkan sifat-sifat mereka sebenarnya. Ada juga yang sebenarnya melihat seperti anjing. Nanti aku gambarkan
bagaimana terlihat seperti King Kong. Kemudian kelihatan lah. Nah, kalau King Kong itu seperti ini dia. Nah, kau gambarkanlah seperti ini. Nah, kelihatan kan? Dia itu ke sana, lalu ke sini tangannya, dan di sini adalah bagian bawah pinggang sampai kaki. Nah, itu seperti King Kong kan. Nah, tapi kalau yang ada ngeliat seperti anjing, seperti ini bentuknya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini bagian kepalanya, dan ini bagian mungkin seperti telinganya. Nah, itu sudah aku gambarkan agar lebih mudah kalian memahaminya. Kenapa ada yang menyebut mirip King Kong dan ada yang menyebut mirip anjing. Belum meminta lah. Jalannya. Tambah lagi. Kira-kira bisanya. Ini sudah sampai di pos 8 Canting Paring 1. Nah, ada sumber mata air sepertinya terakhir di sini nih, dan ini ada juga nih pondok. Nah, buan musuh lah memikirkan dalam proses pembuatan pondok nih, kayak apa cara membawa atapnya tah ke sini. Belum pernah aku secapek ini, luar biasa ya. Kita sepanjang perjalanan sampai pos berapa tadi? Yang paling akhir 9 kah? 8 ya. Sampai ke sini 2 kali lipat mengalahkan capeknya kita dari pos dari base camp sampai pos 8. Wow. Terima kasih nih buat abang-abangku semuanya ya, yang sudah mengantarkan Bang Aspe, Bang Pikri ini, Bang Coket, dan ini Bang Nopel. Dingke. Walaupun sebentar lagi kita puncak, tidak ada salahnya aku berterima kasih di awal ini ya. Oke, Bang Aspe, kita istirahat dulu ya. Maaf. Oh, ini spot foto aja. Spot Ya, foto aja. Alah, Bang. Bawa minyak nih Bang Pikirin lah. Kita masak besar ya. Ya. Ini sampai nih kami nih. Jarak lokasi di camping minimal 2 meter dari pagar sangkar. Dua meter dari pagar sangkar. Akhirnya sampai Gunung Hawuk. Nah, selamat Bang Pikri ya, Bang Cuket nih. 1000 mdp ya perdamanya. Tak ukur.
Masak dulu nih. Masak dulu karena perut sudah lapar. Sampai di puncak tadi kami mau ngecamp ke puncaknya sana ya. Tapi kayaknya penuh tuh. Awalnya kami mau ngecamp di puncak, makanya kami paksa untuk naik ke puncak, tapi di atasnya penuh ya. Dan ada beberapa space, tapi dekat dengan apa itu pagar itu ya, pagar yang sakarakan. Nah, di sana kan ada tertulis, dan kami sebelum naik pun sudah diwanti-wanti agar tidak ngecamp di dekat pagar dengan jarak kurang lebih sekitar 2 meteran ya dari pagar itu. Nah, jadi walaupun space-nya ada lumayan jauh dari pagar itu, tapi karena kita adalah tamu di sini, jadi kami lebih baik melipir ke pinggir sini. Nah itu. Karena warga lokal dan alam di sini adalah sesuatu yang kami hormati sebagai tamu. Begitu juga dengan hal-hal yang disakarakan oleh mereka. Jangan diranjanya. Meranjah tripod laberan. Super. Pamulan kemana, Nopel? Anak mendaki. Awal Apa itu? Yang bukit-bukitan yang gunung. awal mula dari segala kegiatan nih, jadi yang pendakian pertama. Pendakian pertama. Bang itu gunung ataupun bukit. Orang menyebutnya Bang. Gunung Bira, Bang. Nah, ya. Bisa majakan kita. MT Bira apa? GN Bira kayak gitu di batunya tuh. Oke, bisa dilihat ini adalah kantong semar. Dan di sini lumayan melimpah ya tumbuhan kantong semar nih. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, kalau tumbuhan kantong semar itu biasanya mereka itu tumbuh di tanah yang marginal ataupun miskin unsur hara biasanya. Nah, ataupun tanah yang kurang subur. Tak hanya di tebing yang curam ataupun di pegunungan, biasanya tumbuhan kantong semar ini dia bisa tumbuh di rawa-rawa, ada sebagian. Nah, dia pun terbagi beberapa tempat. Yang pertama adalah di dataran rendah, yang sedang, dan di dataran tinggi seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang lain mereka bernapas lewat fotosintesis biasanya. Bernapas, makan ya. Makan. Nah, sedangkan tumbuhan kantong semar ini dia makan dengan cara memakan serangga yang masuk ke dalam kantong semarnya. Wow, betapa kayanya ya tumbuh-tumbuhan yang ada di Kalimantan ini. Ya. Wow. Amazing. Kita lanjut ya, Bang Nopel. Nah, banyak nih, melimpah nih. Melimpah. Luar biasa nih, Bang Nopel. Ini kita di pos 8 Canting Paring nih. Jadi isi air dulu ya. Canting Paring 1 nih. Jadi isi air dulu. Bayangkan seperti pertanyaanku malam tadi, bagaimana cara mereka membawa seng-seng ini ke atas. Mungkin kalau yang tiang-tiang ataupun lantai masih bisa kita dapatkan di tempat sekitar kan. Wow, kami yang cuma membawa carrier aja, carrier yang gampang kita bawa tah sudah ngos-ngosan. Bayangkan mereka yang mesti membawa seng itu. Wow, luar biasa. Staminanya, energinya luar biasa.
Oke, jadi kita rehat sebentar dulu di pos 7 Telaga Sungsum. Jadi di sini ada sumber air, mata air ya. Nah, gitu. Dan malam tadi pun kami juga rehat sejenak ke sini, bikin kopi-kopi dulu, baru kemudian menanjak tanjakan yang cukup lumayan. Wow. Untuk yang pemula seperti aku sangat-sangat menguras energi. Sangat-sangat menguras. Jadi kalau ada yang bilang Gunung Hauk cocok untuk pemula, mungkin cocok, tapi bagi mereka yang siap, contohnya seperti kami ini, kalau aku pribadi sudah menyiapkan pendakian Gunung Hauk sekitar 2 minggu sebelum hari ini, aku sudah siap. Bahkan aku sengaja membeli tas baru hanya untuk mendaki Gunung Hauk. Itu aja. Itu menandakan kesiapan aku walaupun baru nih. Dan ini adalah Gunung 1000 mdpl pertama kok. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini kita rehat dulu sejenak sebelum lanjut perjalanan, dan kami pun juga malam tadi rehat dulu di sini, kemudian lanjut ke pos berikutnya untuk mengambil mata air. Mungkin pos 6 ya kayaknya. Dan ini adalah salah satu pos yang ikonik, namanya Batu Kingkong. Nah, salah satu pos yang ikonik. Jadi selain ada Batu Kingkong juga ada tumbuh-tumbuhan ini kayu merah ataupun kayu pelawan. Nah, dia ini masih masuk famili jambu-jambuan ya, atau Myrtaceae. Dia karakteristiknya semakin mengelupas semakin berwarna merah. Nah, dan biasanya kayu pelawan ini dia tumbuh berkelompok. Artinya di hutan sekunder dia tumbuhnya. Oke, dengan ikon pendakian Gunung Hauk salah satunya adalah ini Batu Kingkong. Ya. Kita istirahat dulu, baru kemudian lanjut lagi. Nah. Yang kayak tata asal mula yang kurang najar nata gunung atau awas sudah itu madam sudah gunung itu telah masuk kamu cuma sudah di apa jelas kami di sini dipunakan karena penghuninya bahwa hendak diulang kata tapi masih ada aturan-aturannya pak jangan kami gila ada apa ini itu lain yang itu udah potong awak ibarat itu. Jadi kan ada tentang yang ayam putihnya ada mereka mina. Dari gitu. Udah bukan ada tentang. Di kurung ada kurungannya ada. Ada yang tulis ada di lapas kalau. Oh di lapas saja. Bila sudah sampai ke sana, misalkan dibungkus di apa di dalam kardus apa supaya hidup. Ke atas itu dibuat nanti barat di lapas. Orang kena memenuhi janji Jakarta. Iya. Ya, asa yang putih jago itu lah. Ayam laki kak gini kan saya itu sarahai kita menang orang mana saya itu kayak ini negaranya sampai ayamnya jago di atas suganan orangnya. Itu suganan di atas. Seperti bilang berarti kan ada tuh. Biasanya ada bungkuk sampai ganal tuh kan saji di situ tiba sih dia. Dipelihara orang padahal banyak ayam di situ 100 lah. Ketika orang naik yang ngajarnya kabur tuh melepas ayam kadang kain kuning tergantung ada yang bawa wadai kegiatannya nang duit ada juga anu kan selain misalkan kayak kita najar ya kalau acara-acara adat pun ada lah misalnya dia ada juga acara adat misalnya kan kami musim aruh hujan nah di apa namanya balai Jakarta ini karena sesajiannya sisa di anu tuh kayaknya nggak ambil di sana. Itu menghargai memberi ilah di daerah pegunungan. Kram. Ini lah belanja beli kambing kepala itu kalau ke atas kesangkar sebutannya jangan sangkar lah. Ini sangkar. Dibawa ke atas. Terus bang itu gunung sekadar wisata. Makanya kadang orang di bawah sini latihan tuh kita kan nggak tahu kan kan udah begaul dengan emang aneh banget yang berbuat asusila itu kan ya bila latihan tuh biar hari panas saya
sudah nang udah kayak apa kayak na hati video gitu. Kayak mungkin jarang kalau bila rame latihan haji itu aman jarang jadi hujan betul bang. Ada hujan yang terlalu banget gitu. Gimana kan barang hek sampai nungkai sungai, bisa kayak sungai jalan ini bila hujan kayak di basuh. Itu kan aja sih kadang bilang anak kan kita kalau kadang mbak itu anak binian atau laki-laki dan lah aku nih sekarang nggak begini naik dia bisa anak binian kayaknya aku ke atas mantra yang sini itu nah bila kabul kayaknya saya ke atas ini kan naik ke atas semua kali ini harus ada anaknya garing kita mana orang yang jadi kalau misalkan polisi ke pegawai yang berpangkat gitu negara yang berpangkat ini aku misalnya kali jabatan ke ini lah sampai Februari orang manggatu dihauk nih mengabulakan karena orang misalkan nak membawa kain kuning atau ayam atau wadai sampai 41 bukan itu dititipkan pengkawal lah itu lah misalnya ada boleh harus kita membuat orang harus kita yang kitanya tuh orang kita yang bawa ke atas. Jadi kita dulu sudah ke atas juga. Kami sini ada mainnya bang. Kira ada tuh hubungan lupa kayak itu dari benua pas ada mainnya dia itu makanya itu kita akan buka kanjir gitu lah yang pada cerita. Itu karena orang anak para pokoknya banyak lah tergantung lihat kita. Kita kenapa? Itu tuh begini. Jadi kamu di sini kadang juga orang yang anak kayak gini kadang nggak usahakan sukses apa anggaran apa kalau misalkan jangan rugi gitu nah kan dengan kami ini belum pulihkan misalkan tapi orang kampung dulu kamu kan kayak itu bang bila kada rugi jika ini dapat untung atau apakah kemudian itu kan ini harus naik ke atas. Saya kan banyak singgah-singgah kira dananya hari bapak ini supaya lancar gitu nah didukung oleh orang-orang kerja kami jadi nanti anggarannya orang mengabulakan dalam bentuk apapun sukses lah ibaratnya ada ini pun kada terlihat itu jadi kadang orang banyak kain kuning itu orang usaha atau anak-anak jadi nafkah ada 2 orang banyak kali dia kali itu bila anak begini atau banyak sudah bertiga atau anak sudah begini naik dia waktu jadi apa kan menang di Tegal kan di rumah aja kan bahan tapi sekali bangun di rumah aja aku sudah kabur jadi apa makan di rumah aku nih misalkan atau orang kehilangan ban kadang harus ke situ kadang harus ke situ bulu berjalan kada bila dapat belajar Mariano ya kalau kasih tahu lah tahu mah antar hayam misalnya atau antar sayur kuning kayak batu air Hauk itu bang ada ngarannya kah apa ngaran apa itu hauk jadi dengaran hauk ya mulai bahaya dasar hauk lah zaman kiamat tuh kita tinggal ya kan di sini banyak sejarahnya apa kayak batu bilang kita pernah hidup aku mau bertahan gitu orang zaman masih tufain mau dia berkiamat manusia tuh janu beli batu bilang tuh salah gana tuh kayak batu itu dia bilang sampai itu jadi dia makan ada puncak pernah hidup aja manusia hidup anjing hidup harus cukup ibaratnya tuh nah mau hidup akan bisa saling tingginya tuh banjir kan jamur hari itu jadi itu sejarahnya hidup manusia ada di situ ada hal ini tapi lu jangan ibaratnya berbahaya terlihat dia ada gunung tuh zaman bahari sama masa kami ini aja sudah haus kan haus tuh kalau ada bahasa sini gelarnya kerajaan haus kali itu bang ada sejarahnya bertahan
Kadang ke Tuhan kan bisa ya kisah sehabis ini sudah mendapat di ini kadang nanggung kain gitu sehabis itu bisa menjual. Sejarah hauk banget dadanang bener di bahasa kalau hauk ini hauk zaman kiamat dilihat di manusia